Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menyapa Anda dalam program Kiprah Desa untuk edisi hari ini, Rabu 13 Juli 2022 bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Dan selamat malam juga untuk Anda pendengar-pendengar kami di mana saja berada, warga tani, kelompok tani yang malam hari ini mungkin monitor siaran Pro 1 RRI Makassar, baik itu melalui streaming di website rri.co.id serta yang menggunakan fitur RRI Playgo di smartphone Anda. Juga yang menyaksikan program Kiprah Desa malam hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Makassar dan juga di fanpage Pro 1 RRI Makassar di fanpage Facebook. Dan malam ini saya akan menghantarkan topik Kiprah Desa kita malam hari ini, yaitu terkait pendampingan pengembangan usaha pada kelompok perhutanan sosial yang tentunya akan kita bahas bersama narasumber-narasumber kita di kesempatan malam hari ini, yaitu Bapak Adip Munawar SPMSI, Bapak Nawir SPMM, dan Pak Mahmud Eshud MSI dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jadi agak rame ya malam hari ini pendengar. Narasumber kita ada 3 orang nih, kebetulan semua bapak-bapak semua nih ya. Selamat malam untuk yang pertama dulu, saya menyapa Pak Adip Munawar SPMSI. Ya. Apa kabar ini Pak Munawar? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jelas terdengar suara saya ya? Iya, jelas. Baik. Jelas. Kemudian Pak Nawir SPMM malam hari ini juga sudah bergabung bersama kita. Ya, Pak Nawir? Yap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kabarnya juga baik ini Pak Nawir? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kemudian ada Pak Mahmud Eshud MSI. Selamat malam Pak. Malam. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar juga nih Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Malam ini kita akan membahas terkait pendampingan pengembangan usaha pada kelompok perhutanan sosial. Nah pendengar dimanapun Anda berada, program malam hari ini kita memang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagaimana ini adalah upaya menyebarkan informasi penyuluhan ya kehutanan dalam rangka ya menyukseskan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang kehutanan dalam program Kiprah Desa kita malam hari ini contohnya. Nah disampaikan, dan pada malam hari ini juga kita membahas pendampingan pengembangan usaha pada kelompok perhutanan sosial yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Yang pertama saya ke Pak Nawir SPMM dulu nih ya. Ya Pak Nawir, mungkin bisa disampaikan dulu nih apa dan bagaimana sebenarnya kegiatan pendampingan dari pengembangan usaha pada kelompok perhutanan sosial ini yang dimaksud. Silakan Pak Nawir. Terima kasih Bung Arfan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi. pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, kali ini izinkan kami untuk menyampaikan satu topik, yaitu pendampingan pengembangan usaha pada kelompok perhutanan sosial. Pada Kiprah Desa sebelumnya telah dibahas mengenai perhutanan sosial. Tidak ada salahnya saya ulangi bahwa program ini adalah program nasional untuk memberikan akses legal kepada kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Di sini kita akan membahas satu topik pendampingan pengembangan usaha pada kelompok perhutanan sosial. Sebelum saya lebih lanjut, ini ada kata pendampingan pada program perhutanan sosial kita yang ada di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan. Pendampingan itu adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang telah memegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Tujuannya untuk apa?
untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini pendampingan. Terus kalau bicara pendampingan tentu ada pendamping. Ya. Ya, pendamping di sini adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang telah ataupun yang belum memegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial secara perorangan dan atau kelompok dan atau instansi atau lembaga. Jadi ada pendamping, ada pendampingan. Nah, kita masuk kepada proses pendampingan. Dalam program perhutanan sosial, pendampingan ini sangat sentral, sangat esensi, sangat penting terhadap kesuksesan daripada program perhutanan sosial. Pendampingan dilakukan baik pada saat prah, sebelum memegang izin maupun pasca persetujuan. Ini tentunya sesuai dengan Permen LHK nomor 9 tahun 2021. Kenapa kami angkat ini? Karena di Sulsel itu sudah kurang lebih hampir 700-an pemegang izin ini, Bung Arfan. Kelompok-kelompok masyarakat ini. Kalau saya tadi bicara mengenai pendamping, itu bisa institusi, perorangan, dan kelompok. Baik yang direkrut oleh pemerintah maupun secara swadaya. Sehingga ini sangat penting kami sampaikan. Ya, saya coba secara general saja bagaimana bentuk pendampingan pada sebelum persetujuan. Tentu sebelum persetujuan ini kelompok masyarakat kita mengusul perhutanan sosial butuh pendampingan supaya tidak salah dalam pengajuan izinnya. Pada pra persetujuan, pendampingan ditujukan untuk yang pertama itu biasanya dalam bentuk sosialisasi. Ini harus mendalam supaya tidak salah kepada kelompok masyarakat yang mengusul dan ataukah yang akan mengajukan. Itu yang paling penting pada pranya. Di actionnya itu pendampingan penyusunan proposal persetujuan permohonan. Ya. Untuk yang tak kalah penting setelah keluar persetujuannya, dulu namanya izin, sekarang namanya persetujuan, Bung Arfan. Tidak serta-merta dengan pemerintah memberikan izin sudah selesai sudah. Justru yang banyak persoalan yang harus ditingkatkan dalam rangka tujuan perhutanan sosial adalah pasca persetujuan, setelah mendapatkan persetujuan. Nah, pendampingan apa di situ semakin banyak dan semakin kompleks yang harus kita dampingi di situ. Yang paling utama adalah bagaimana melakukan fasilitasi kelompok berupa memberi pemahaman lebih mendalam lagi tentang aturan main dalam pengelolaan perhutanan sosial dan pemanfaatan hutan. Itu setelah dia memegang izin. Beberapa rangkaian kegiatan pendampingan pasca terbitnya persetujuan perhutanan sosial antara lain sosialisasi persetujuan, diulang kembali sosialisasinya, penataan areal persetujuan, ditata arealnya, batas-batasnya, Bung Arfan, itu perlu pendampingan. Kemudian yang penting juga bagaimana kita dampingi kelompok masyarakat ini untuk menyusun rencana kegiatan perhutanan sosial dan rencana pengembangan usaha. Nah, kali ini kita mencoba mengangkat lebih spesifik kepada pendampingan pengembangan usaha. Kalau bicara usaha tentu di situ adalah ekonomi, mendorong ekonomi pendapatan masyarakat. Untuk kegiatan pengembangan usaha itu sendiri terdiri dari beberapa komponen yang umum seperti penguatan kelembagaan usaha, kemudian pemanfaatan hutan, terus pengembangan kewirausahaan, dan kemitraan usaha. Semua itu didampingi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelompok yang pemegang persetujuan dan peningkatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan atau lestari. Sehingga dua komponen, ekologi dan ekonomi, bisa tercapai dengan pendampingan ini, Bung Arfan. Demikian mungkin. Ya. Baik, terima kasih pengantar dari Pak Nawir ini terkait proses pendampingan dalam program perhutanan sosial ini sudah dijelaskan mengawali kebersamaan Anda dan kami di Kiprah Desa ini pendengar. Dan selanjutnya saya ke narasumber berikutnya Bapak Adip Munawar nih
ya. Ya, Pak Adip. Ya, Ya, ini Pak. saya ingin tanyakan terkait dengan kegiatan pengembangan kelembagaan usaha ini sendiri. Ya, kegiatan-kegiatan apa nih yang telah dilaksanakan ini? Mungkin Pak Adip Munawar bisa jelaskan. Ya, terima kasih Bung Arfan dan pendengar RRI Pro 1 Makassar di mana saja berada. Jadi menyambung apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nawir bahwa kelompok-kelompok yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial itu kita kenal biasanya dengan KPS atau kelompok perhutanan sosial gitu ya. Jadi dia masih dalam apa ya, kalau andai kata dia satu rumah gitu ya, dia Iya. memiliki banyak sekali potensi Bu Marpan. Hmm. Jadi satu kelompok itu kadang-kadang memiliki potensi madu, memiliki potensi agroforestry, getah Hmm. pinus dan macam-macam. Nah, eh, agar kelompok-kelompok tersebut kemudian apa namanya bisa lebih fokus dan terarah, itu biasanya kita pecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Kelompok itu biasa kita kenal dengan KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi memang ini menjadi langkah yang apa ya, sangat sangat penting, sangat fundamental dalam kegiatan pendampingan awal untuk kegiatan usaha perhutanan sosial. Jadi yang pertama tentu dilakukan adalah membentuk kelompok usaha perhutanan sosial tadi berdasarkan pada kesamaan komoditinya gitu ya. Jadi dengan adanya kesamaan komoditi itu lebih mudah dalam proses pembinaan lebih lanjut. Nah, pembentukan KUPS itu juga didasarkan atas kemampuan kelompok dalam memproduksi satu produk dan juga yang paling penting adalah adakah tidak pasarnya, itu yang lebih penting itu. Hmm. Jadi kalau misalnya dari riset pasarnya apa gitu ya, sulit ya, jangan dipaksakan untuk satu kelompok dengan komoditi tertentu begitu ya. Jadi sebagai informasi Bung Arfan, saat ini kita di Sulawesi Selatan ada tadi Pak Nawir menyebut bahwa untuk KPS-nya sendiri, untuk pemegang izinnya itu sudah ada 671 pemegang izin. Untuk KUPS-nya sendiri sampai dengan Januari 2022 ya, kita belum ada update yang di bulan ini. KUPS-nya sendiri 867 KUPS gitu ya. Jadi banyak sekali tuh KUPS di apa namanya Provinsi Sulawesi Selatan dan produknya juga beragam dia. Nah itu langkah awal dalam proses pembentukan penguatan kelembagaan, yaitu pembentukan KUPS tadi. Selanjutnya juga kita juga selaku pendamping biasanya juga kita menyusun aturan main tadi Pak Nawir juga sudah sampaikan bagaimana aturan mainnya gitu ya. Jadi dalam sebuah KPS atau KUPS itu biasanya disusun semacam ART atau kesepakatan Iya. yang disusun bersama dan dilaksanakan sebagai pengembangan KUPS itu sendiri. Karena biasanya kalau tidak ada kesepakatan bersama, biasanya banyak kelompok-kelompok yang bubar di tengah jalan karena kurang kuatnya internalisasi norma-norma ataupun apa namanya aturan-aturan yang mengikat di antara anggota kelompok. Selanjutnya juga Bung Arfan agar proses pendampingan kelembagaan itu menjadi lebih baik dan fokus, itu biasanya KUPS itu juga dilakukan clustering gitu ya, pengelompokan gitu ya. Jadi ada kelas-kelasnya gitu Bung Arfan ya. Jadi ada Clustering ya. kelas ya, kelas-kelasnya itu ada 4 kalau di KUPS itu ya. Ada kelas blue, kemudian lanjut ke silver, gold, dan paling tinggi itu platinum gitu ya. Jadi kalau yang paling dasar itu adalah blue gitu ya, dan paling tinggi adalah platinum. Ada 7 aspek sebenarnya yang membedakan di antara keempat ini Bung Arfan. Jadi ya aspek pertama itu adalah sudah ada belum SK penetapannya dari kepala desa atau kepala KPH-nya, kemudian sudah ada potensi yang apa teridentifikasi atau belum, kemudian selanjutnya adalah sudah disusun atau belum rencana kegiatan pengembangan usahanya, kemudian sudah memiliki produk atau belum, itu keempat. Selanjutnya dia sudah memiliki produk dipasarkan belum, sudah memiliki modal belum, sudah memiliki pasar yang jelas atau belum ya. Jadi itu 7 hal itu yang membedakan. Jadi
semakin terpenuhi ketujuh aspek tadi ini, ketujuh syarat ini, dia masuk kategori yang paling tinggi yaitu gold atau platinum. Jadi kalau terpenuhi baru 2 itu berarti dia masuk blue. Kalau yang apa 4 terpenuhi dia masuk silver. Nah, yang membedakan gold dengan platinum adalah biasanya kalau platinum itu jangkauan pemasarannya sudah sangat luas, biasanya sampai cukup nasional atau internasional biasanya begitu. Jadi di kita juga sudah banyak kelompok-kelompok Bung Arfan yang kategori platinum yang sudah menjual sampai ke luar negeri gitu ya. Kalau di Sulsel sendiri ada 11 KUPS yang masuk kategori platinum, salah satunya adalah di Tanjung Villa di Palopo yang dia sudah menjual hasil hutan bukan kayu itu sampai ke Belanda gitu ya. Jadi ini salah satu korps percontohan yang kita anggap sukses di Sulawesi Selatan. Jadi ini tujuannya adalah agar pendamping bisa membina atau merencanakan apa yang akan dilakukan terhadap sub-sub tadi, KUPS tadi gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke pedoman di Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial itu 1 tahun itu 2 kali dilakukan peningkatan kelas KUPS Bung Arfan. Jadi 2 kali pendamping ataupun KPH itu melakukan mengecek progres atau kemajuan pendampingan yang telah dilakukan. Jadi gunanya adalah apa yang akan dilakukan step berikutnya, terutama dalam kegiatan peningkatan kapasitas, bagaimana dia melakukan perencanaan pelatihan, temu usaha dan sebagainya agar kelompok-kelompok itu bisa meningkat kelasnya. Meningkat Jadi kelasnya jadi seperti itu kira-kira untuk kegiatan penguatan kelembagaan Bung Arfan. Jadi ada tingkatan di situ dan ada pencapaian tentunya makin tinggi makin dia katakan bahwa ini berjalan begitu Pak ya. Baik. Iya, betul. Iya. Kemudian saya ke narasumber berikutnya karena ada 3 Bapak yang narasumber saya malam hari ini jadi saya harus bagi-bagi harus round table nih ya. Ada Pak Mahmud ya. Selamat malam Pak Mahmud. Ya. Baik. Iya. Suaranya Pak Mahmud agak putus-putus ini mungkin masalah jaringan kita ini. Baik. Pak Mahmud tadi di awal sudah disampaikan bahwa setelah dilakukan kegiatan pendampingan secara kelembagaan ya, ada pula kegiatan pendampingan dalam pengembangan kewirausahaan. Nah, kira-kira yang dijelaskan ini bagaimana bentuk dan proses pendampingan kewirausahaan yang dilakukan pada kelompok perhutanan sosial ini yang bisa Pak Mahmud jelaskan. Silakan Pak Mahmud. Terima kasih Pak Arfan. Ya, kalau dijelaskan tadi melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi bahwa pendampingan kelembagaan. Nah, pada proses pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial, hal-hal yang kita lakukan adalah pertama pendampingan peningkatan produksi, kemudian yang kedua pendampingan peningkatan nilai tambah dari produknya nanti, kemudian yang ketiga pendampingan kegiatan promosi dan pemasaran, dan keempat adalah pendampingan akses permodalan. Nah, di samping itu kita juga melakukan fasilitasi dari Dinas Kehutanan Provinsi juga melakukan pendampingan melalui fasilitasi permohonan pengadaan sarana dan prasarana alat ekonomi produktif. Nah, sekedar informasi pada tahun 2021 terdapat 67 kelompok usaha perhutanan sosial yang menerima bantuan. Kemudian pada tahun 2022 tahun ini terdapat sebanyak 82 kelompok usaha perhutanan sosial penerima bantuan pengadaan sarana dan prasarana. Tentu kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial ini yang dibantu tahun lalu, tahun ini tidak dapat lagi. Tentu yang belum mendapat yang diberikan. Prioritas. Tentu tujuan dari tujuan daripada pemberian bantuan ini adalah untuk agar hasil dari kelompok perhutanan sosial ini dapat meningkat, memiliki efisiensi produk dan kualitas yang lebih baik. Selain itu pula, Pak Irfan, kita memberikan bantuan alat ekonomi produktif. Tentu kegiatan pengembangan usahanya juga kita lakukan dalam upaya peningkatan nilai tambah bagi produk perhutanan sosial seperti madu,
gula semut dan jamur tiram mungkin. Kemudian produk tersebut diupayakan dapat memiliki nilai dan daya saing yang tinggi, tentu memiliki beberapa standar yang dipersyaratkan agar dapat diterima di pasaran. Nah, produk-produk dari kelompok perhutanan sosial harus tentunya tersertifikasi, memiliki PIRT, mungkin pangan industri rumah tangga, kemudian label halal, izin BPOM, dan tentu dari adanya ini sertifikasi agar konsumen dapat yakin akan kualitas dan mutu dari produk perhutanan sosial yang dihasilkan oleh kelompok PSI. Ini mungkin Pak Arfan. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Kemudian saya berputar lagi ke Pak Nawir nih ya. Saya mau nanya-nanya soal kegiatan pendampingan promosi dan pemasaran ini sendiri seperti apa nih yang dilakukan Pak Nawir? Ya, terima kasih Bung Arfan. Tentu kita bicara perhutanan sosial di Sulsel itu sudah hampir 10 tahun dan promosi itu terus berjalan. Sejak tahun 2016 itu bersama-sama BPSKL, Balai Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Dinas Kehutanan, KPH, unsur terkait mengikuti promosi di event-event promosi pameran atau ketemu usaha, baik itu di tingkat lokal, regional maupun nasional. Itu sejak tahun 2016 sampai saat ini. Ya, bahkan tiap tahun itu di kementerian sendiri itu ada namanya Pesona, Perhutanan Sosial Nusantara. Di setiap tahunnya itu ada ajang promosi pameran produk khusus untuk perhutanan sosial, dan Sulawesi Selatan mengambil peran di situ, ikut hadir di situ, terutama beberapa produknya yang khas seperti kopi, kemudian madu, gula aren, berbagai varian yang tadi Pak Adi bilang, souvenir kupu-kupu dari KUPS yang ada di Palopo itu sudah sampai mendunia ke Eropa. Wow. Kemudian Saraba juga ada, biji mente itu yang dihasilkan itu ada original, ada crispy, kemudian kopi, jahe, madu, gula aren, ente, kunyit, bubuk kerajinan bambu. Ini juga perlu disampaikan, sekarang ada kerajinan bambu itu tutup saji Bosara, Bung Arfan. Wow. Jadi kalau lebih unik, sekarang kan banyak plastik yang itu kita diganti itu. Di perhutanan sosial kita, di kelompok kita itu ada tutup saji dari anyaman bambu, cantik, dari baru itu. Kemudian itu promosi, tapi di balik itu tentu ada tantangan di pemasaran. Secara umum produk-produk yang dihasilkan dari kelompok kita, kelompok perhutanan sosial, sudah memiliki pasar masing-masing sebenarnya. Setiap produk memiliki rantai pemasaran dan struktur pasar yang berbeda-beda. Karena berbeda juga produknya. Yeah. Pada umumnya produk-produk tersebut memiliki saluran yang panjang. Yang panjang karena masih melalui pedagang pengumpul. Pada umumnya. Di lain tadi yang ada Pak Adit sampaikan ada 11 gold dan ada sekitar 40-an 11 platinum dan di bawahnya itu gold, itu sudah tembus di pasar ya. Nah, dan pedagang pengumpul dan pedagang besar sudah mengambil di pasarnya. Di sini letak pentingnya pendampingan, Bung Arfan, agar bagaimana memperpendek jalur pemasaran, sehingga kelompok perhutanan sosial kita dapat meningkatkan margin keuntungan. Karena sekarang banyak yang dia lalui. Nah, kita mendampingi sekarang juga era digital, jadi terus kita tingkatkan. Baik itu pendamping penyuluh kita yang ada di lapangan, pendamping local champion, tokoh masyarakat, dari pemerintahan desa, kecamatan, sampai itu. Semua bisa menjadi pendamping.
untuk ini Pak Bung Arfan. Baik. Mungkin demikian untuk promosi. Untuk dan promosinya pemasaran. seperti itu luar biasa gitu ya. Apalagi sekarang pemanfaatan teknologi media sosial cukup banyak. Iya. Tinggal bagaimana ini didampingi dengan apa namanya para pengusaha ini bisa terus punya semangat untuk mengembangkan usahanya. Saya ke Pak Adip dulu nih. Saya mau tanya soal pengembangan produk perhutanan sosial ini juga tentunya tidak bisa jauh-jauh nih ya dari permodalan ya. Nah, bagaimana agar para kelompok tersebut ini bisa memperoleh jalur akses permodalan yang tidak memberatkan ya bagi para pengusaha ini. Silakan Pak Adip. Ya, makasih Bung Arfan. Ini permodalan juga sebenarnya menjadi masalah klasik ini. Masalah klasik ya. Iya, untuk kelompok-kelompok, bukan hanya di kelompok tani hutan atau kelompok perhutanan sosial, tapi untuk kelompok-kelompok tani yang lainnya, pertanian, perikanan dan sebagainya ini ya. Jadi saya kira memang sekarang ini sangat terbuka gitu ya, berbagai sumber permodalan yang bisa diakses oleh kelompok tani atau khususnya yang kita bahas malam ini adalah kelompok perhutanan sosial gitu ya. Jadi ya sebagaimana kita tahu bahwa akses itu yang paling banyak tentunya adalah perbankan ya sebenarnya ya. Nah, perbankan itu paling banyak, bisa saja juga dari TCR, filantropi, hibah ataupun dari sumber yang sah dan tidak mengikat lainnya. Tahun lalu itu Himbara gitu ya, Himpunan Bank Negara gitu ya, dalamnya ada BNI, BRI dan bank-bank plat merah itu Bung Arfan. Itu sebenarnya sudah MOU dengan KLHK terkait dengan kelompok perhutanan sosial ini. Jadi di bank-bank plat merah itu sebenarnya sudah tahu bahwa di kehutanan itu ada namanya kelompok usaha kelompok perhutanan sosial gitu. Jadi kelompok-kelompok ini sebenarnya sekarang ini bisa langsung mengakses gitu ya, terutama kurnya gitu ya. Jadi kur itu kan yang paling rendah saat ini ya bunganya ya. Nah, dan itu bisa kelompok-kelompok perhutanan sosial itu mengakses ke sana gitu ya. Jadi tentunya yang harus disiapkan sejak dini tentu adalah kesiapan kelompok itu sendiri sesungguhnya gitu ya. Kesiapan kelompok itu sendiri. Iya, karena saya kira kalau pihak perbankan itu sebenarnya tidak masalah Bung Arfan. Saya kira mereka punya program gitu ya untuk rakyat gitu ya, terutama di bank-bank plat merah. Jadi beberapa kelompok perhutanan sosial sudah menikmati fasilitasi kredit itu ya, terutama dari BRI gitu ya. Beberapa kelompok di Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah menikmati fasilitas itu gitu ya. Jadi siapkan saja terutama dokumen legalitasnya kelompok. Dokumen legalitas kelompok itu kan ada SK penetapan oleh kepala desa, kemudian SK izin perhutanan sosial oleh menteri, kemudian dokumen perencanaannya gitu ya, RKU, RKT-nya, RKPS-nya, kemudian dokumen pendukung yang sifatnya administratif seperti buku rekening, NPWP, KTP dan sebagainya. Itu kan juga syarat yang sifatnya umum saya kira. Kemudian juga tentunya apakah mereka sudah punya produk. Nah, ini yang sebenarnya memang jadi perlu dipersiapkan sejak dini oleh teman-teman pendamping bahwa ini yang akan dibiayai itu bukan produk-produk yang baru atau akan dikerjakan, baru mau akan dijual, tapi yang sudah ada agar dikembangkan gitu ya. Iya betul. Dan juga yang lebih penting adalah karena ini lokasi yang menjadi pengembangan tanah sosial itu adalah kawasan hutan negara, diharapkan memang lokasinya tidak berkonflik. Jadi itu saja 5 hal itu disiapkan gitu ya. Jadi nanti baik dari perbankan ataupun lembaga-lembaga lain gitu ya. Kalau lembaga filantropi atau CSR biasanya ada tambahan satu proposal ya biasanya. Proposal ya ini peran pendamping juga di situ penting Bung Arfan. Jadi perlu dibuatkan proposal yang isinya meyakinkan ke pihak pendonor bagaimana bisa memberikan pendanaannya ke kelompok tani pemegang tujuan perhutanan sosial. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Adip Munawar. Kemudian
Wah, sayang sekali ini waktu kita semakin sempit nih. Saya ke Pak Mahmud dulu nih untuk yang pertanyaan terakhir, Pak Mahmud. Ya, halo Pak Mahmud. Ya, Ya, Pak Mahmud, ini untuk kegiatan pengembangan usaha, tentunya kelompok usaha perhutanan sosial ini agak tidak mampu juga nih berjalan sendiri ya, tapi butuh upaya dan kerjasama dengan mitra usaha lainnya. Nah, bagaimana fasilitasi yang dilakukan agar kelompok perhutanan sosial ini bisa bermitra juga nih dengan kelompok-kelompok usaha lainnya? ya baik. Terima kasih pemirsa Kipra Desa yang berbahagia. Betul apa yang disampaikan tadi oleh Bapak bahwa kemitraan usaha sangat dibutuhkan terkait dengan kerjasama dengan pihak lain, tidak bisa berkembang usaha di bidang perhutanan. Tentunya ada dua hal yang menjadi standar acuan yang harus kita pedomani. Pertama, prinsip pertama adalah kelompok perhutanan sosial itu tetap menjadi subjek pelaku utama seperti dikatakan tadi oleh Pak Adib, bahwa tergantung daripada kelompok usahanya. Ya. Dia bukan sebagai objek, tapi menjadi subjek. Yang kedua, harus ada asas kebersamaan, keadilan, saling percaya dan saling menguntungkan serta transparansi. Ini penting bagi mitra dalam membangun kerjasama. Tentunya kita berharap dengan adanya kerjasama itu kita bisa memfasilitasi pengembangan usaha antara lain. Pertama, kerjasama fasilitasi teknis dan kelembagaan dalam bentuk pelatihan magang, studi banding, fasilitasi menjadi badan usaha yang lebih besar, misalnya dari kelompok menjadi koperasi. Kemudian yang kedua, fasilitasi permodalan. Itu bisa difasilitasi seperti tadi dikatakan oleh Pak Adib, bahwa dibantu untuk mendapatkan dana hibah atau dana bagi hasil. Tentu kerjasama dengan perbankan boleh juga. Kemudian yang ketiga, fasilitasi pemasaran seperti temu usaha, kemudian off-taker pembelian dan perantara dan penjualan ke wilayah yang lain atau di luar wilayah. Misalnya dari Selayar dibawakan ke daerah NTT misalnya yang membutuhkan produk perhutanan sosial. Yang keempat adalah kerjasama operasional, yaitu kerjasama secara mencakup teknis, peningkatan SDM, akses modal dan pemasaran. Saya kira ini saja Pak singkatnya dari kita terkait dengan perhutanan. Baik, masih banyak sih sebenarnya yang pengen dibahas ini, tapi waktu juga yang membatasi kembali. Bapak-bapak mohon maaf ini. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita bisa dilanjut deh di sesi berikutnya. Dan terima kasih saya ucapkan Pak Adib Munawar SPMSI, Pak Nawir SPMM, Pak Mahmud SUT MSI dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan juga, dan seluruh pendengar terkait pendampingan pengembangan usaha pada kelompok perhutanan sosial di kesempatan malam hari ini. Kita akhiri dulu Pak, karena waktu juga yang harus membatasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak juga perbincangan kita ini di fanpage Facebook kami atau di kanal YouTube RRI Makassar ya. Saya harus akhiri, sampai jumpa di lain kesempatan untuk pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita.